sekalian. Ini Bapak sekalian harus jadi perhatian serius. Nah, perhatian seriusnya itu bagaimana? Perhatian seriusnya itu adalah dengan pemerintah pusat memberikan ukuran keberhasilan. Hari ini urusan kesehatan itu diserahkan kepada kabupaten. Pertanyaannya, kabupaten dikasih target tidak? Kalau tidak dikasih target dan tidak diawasi, maka dia jalan. Saya pernah jadi gubernur. Nggak baca ini situasi lapangannya. Apa? Gini Pak, kalau menurut saya nomor satu, rumuskan statement sederhana yang mudah dipahami oleh semua pelaku, baik pelaku pasar, penyusun kebijakan, peneliti. Deklarasi dukungan relawan Bunda Bergerak kepada pasangan calon presiden Anies Rashid Baswedan dan calon wakil presiden Abdul Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024. Salam perubahan. Mengusung visi Indonesia adil makmur untuk semua, kami dari Koordinator Nasional Relawan Bunda Bergerak mendeklarasikan sikap sebagai berikut. 1. Memberi dukungan kepada pasangan calon presiden Anies Rashid Baswedan dan calon wakil presiden Abdul Muhaimin Iskandar dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024. 2. Meminta kepada Paslon Amin untuk memberikan fokus perhatian pada visi, misi, dan agenda program kerja terhadap peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan ketahanan keluarga dalam rangka memperbaiki kualitas generasi muda dalam menghadapi bonus demografi mewujudkan Indonesia Emas 2045. 3. Mengajak kepada semua simpul relawan Bunda Bergerak di dalam maupun di luar negeri, di seluruh provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan desa kelurahan untuk mensosialisasikan Paslon Amin kepada seluruh masyarakat pemilih di lingkungannya masing-masing. 4. Menyerukan kepada semua relawan Bunda Bergerak untuk melakukan kampanye Paslon Amin secara simpatik, tidak melakukan negatif ataupun kampanye hitam. 5. Meminta kepada penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu, serta aparatur pemerintah dan TNI Polri untuk bersikap jujur, adil, netral, transparan, dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon. 6. Relawan Bunda Bergerak akan tetap terus mengawal Paslon Amin ketika terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024 sampai 2029 dalam perjalanan kabinet pemerintahan selama 5 tahun untuk memastikan terlaksananya visi Indonesia adil makmur untuk semua dan misi 8 jalan perubahan dalam agenda program pembangunan nasional selama 5 tahun. Anies Baswedan Presiden. Insya Allah Amin menang 1 putaran. Jawa Tengah, Jawa Bogor, Kalimantan Timur, ada Lampung, Sulawesi, semuanya aja dah, daftarnya ada di sini. Namanya perubahan pasti akan berhadapan dengan yang tidak mau berubah. Nah, sekarang usaha itu harus kita teruskan. Dan saya berharap juga sekalian nanti menjangkau semua. Apa pesan yang penting disampaikan, persis sampaikan oleh Ibu tadi, bahwa kita ketemu grassroots dan membicarakan tentang problem-problem yang senyatanya dihadapi masyarakat. Mungkin Ibu sudah dengar video-videonya, bukan? Sederhana sekali. Apakah kebutuhan pokok sekarang kita memuaskan? Apakah harganya murah? Pendidikan mahal. Jadi bertanya, lalu
lalu dengar jawabannya, lalu kasih pertanyaan lagi, mau diteruskan, mau dilanjutkan, kalau tidak berarti perlu. Jadi bukan mengajak perubahan dengan kita langsung mengatakan yuk kita melakukan perubahan, ditanya dulu supaya ada kesadaran. Karena kalau tidak ditanya dulu belum tentu ada kesadaran. Apa sih sebetulnya mau diubah? Saya beri contoh sekali sederhana begini. Harga beras ibu-ibu semua nih. Berapa sekarang beras kilo? 16.000. Harusnya berapa kira-kira? 10. Ya Pak, 9, 10, 8 gitu kan. Itu pertanyaan saya. 15.000 itu ke tangan petani nggak? Petaninya berapa? Ya, terus hilang di jalan. Pertanyaannya, itu mau dibiarkan terus? Itu dia. Kalau 15.000 itu sampai ke petani, ikhlas ya ibu-ibu? Tapi kalau petani jualnya gabahnya murah, kemudian harga jual di toko jadi mahal, ini ada sesuatu yang salah. Nah kita sudah memproduksi beras ini seumur-umur bangsa ini, betul tidak? Kenapa sih repotnya problem yang menahun itu diselesaikan supaya ada ketenangan? Kita merasakan negeri-negeri lain itu yang namanya harga kebutuhan pangan itu stabil. Kenapa? Karena tata niaganya dibuat transparan, pelaku-pelakunya diketahui, pergerakannya bisa diketahui, barangnya berapa, bergerak dari mana, harganya berapa. Itulah yang membuat sebuah perekonomian itu menjadi efisien. Tapi kalau tidak diketahui, tidak transparan, nah disitulah letak permainan. Kebohongan itu paling takut dengan apa misalnya? Dengan keterbukaan. Iya. Transparansi. Dosa itu apa definisinya, Bu? Itu dia, sesuatu yang nanti ke orang lain, betul tidak sih? Jadi kalau kita menerapkan keterbukaan, transparansi, insya Allah otomatis di situ tata niaganya menjadi baik. Jadi memperbaikinya itu dengan apa? Membuka tabir. Nah itu harus ada karena yang bisa membuka tabir itu yang punya tanda tangan. Kalau nggak punya tanda tangan nggak bisa membuka tabir itu. Dan kalau itu dibuka, maka kalau memang harganya naik ya semua orang tahu harganya naik. Tapi bukan marginnya yang ini contoh sekarang. Dan kalau itu sampai bisa terjadi, maka stabilitas kebutuhan pangan di Indonesia. Ini pangan itu sehari-hari nih. Dulu ketika saya tugas di Jakarta, hal apa yang paling jadi perhatian? Harga kebutuhan pokok, bukan macet, bukan air, bukan, tapi kebutuhan pokok. Karena kalau itu terganggu semua keluarga. Jadi kami usul buat sekalian, kalau kampanye ke bawah, itu pesan itu, bahwa kami ingin serius. Lalu kita melihat Bu, angka kematian ibu melahirkan, angka stunting, betul tidak sekalian? Ini Bapak sekalian harus jadi perhatian serius. Nah, perhatian seriusnya itu bagaimana? Perhatian seriusnya itu adalah dengan pemerintah pusat memberikan ukuran keberhasilan. Hari ini urusan kesehatan itu diserahkan kepada kabupaten. Pertanyaannya, kabupaten dikasih target tidak? Kalau tidak dikasih target dan tidak diawasi, maka dia jalan. Saya pernah jadi gubernur, kami nggak pernah dipanggil sama pemerintah. Kalau angka kematian ibu sekian, kalau stunting sekian, enggak, kami nggak pernah ditegur. Jadi kalau ada bupati wali kota peduli soal ini, ya karena dia peduli, tapi bukan karena arahan dari pusat. Jadi kewenangannya diberikan, uangnya diberikan, tapi pengendaliannya tidak ada, sehingga di bawah tidak terjadi. Sekarang nih, ibu-ibu ada yang namanya Posbindu, Posyandu, gitu kan? Ini semua berjalan kalau bupati wali kotanya peduli.
Kalau istri bupati, istri wali kotanya aktif PKK, jalan tuh. Tapi kalau tidak, poinnya adalah kita mau melakukan perubahan supaya itu semua bisa bergerak agar di bawah hidup. Lalu kalau ibu-ibu banyak sekali terjebak dengan pinjaman-pinjaman. Betul tidak? Iya, ini apa solusinya? Macam-macam. Tapi salah satu yang penting adalah menumbuhkan kembali koperasi-koperasi. Karena koperasi-koperasi di kampung-kampung, koperasi simpan pinjam yang PKK itu menyelamatkan. Kan ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dicari solusinya, bukan? Tapi kalau kebutuhan itu kemudian masuknya ke online, apa yang terjadi? Jebakan lingkaran setan. Tapi kalau itu dibangun koperasi-koperasi dan pemerintah membantu koperasi, maka akan ada koperasi-koperasi simpan pinjam di kampung-kampung dan koperasi simpan pinjam. Kami di Jakarta kita gunakan tuh PKK itu untuk kegiatan koperasi dan apa yang terjadi? Maka keluarga-keluarga terhindar dari jebakan pinjaman-pinjaman yang seperti itu. Ini adalah kenyataan di lapangan. Nah, kami ingin berubah. Jadi bantu itu sekalian. Insya Allah Bunda bergerak, betul-betul bergerak menjangkau semuanya. Lalu kami titip, nah yang ini nggak usah direkam, boleh nggak? Yang tadi umum boleh direkam. Yang agak-agak umum ini yang bagian kita sendiri. Direkamnya pakai memori kita. Nggak usah pakai memori HP. Siap ya?